واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun telah sampai kita mendengarkan bersama-sama bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menikah setelah sepeninggal Khadijah radhiyallahu anha di tahun ke-10 dari nubuwah. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang menguatkan kesabaran, ketabahan dan keteguhan hati Rasulullah SAW. Orang yang masih memiliki perasaan tentu akan bertanya, dan orang-orang yang berakal tentu tak habis pikir apa sebab dan faktor yang dimiliki orang-orang muslim sampai batasan ini, serta mengapa mereka masih tabah, bagaimana mereka bisa bersabar menghadapi berbagai macam tekanan yang bisa membuat kulit merinding dan hati bergetar hanya dengan mendengarkan saja. Karena pertanyaan-pertanyaan yang mengusik hati inilah kami atau penulis merasa perlu mengisyaratkan secara ringkas beberapa faktor dan sebab tersebut. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Sebab yang paling pokok adalah iman kepada Allah semata dan mengetahuinya dengan sebenar-benarnya pengetahuan. Iman yang mantap disertai keteguhan hati bisa disejajarkan dengan sebuah gunung yang tidak bisa diusik. Orang memiliki iman yang kuat dan keyakinan yang mantap seperti ini, melihat kesulitan di dunia seperti apapun beratnya dan banyaknya tak ubahnya, seperti riak-riak gurih di atas aliran sedikit air yang akan menjebol bendungan yang amat kokoh. Dia tak ambil peduli terhadap kesulitan itu, karena dia telah mendapatkan manisnya iman dan kegembiraan keyakinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 17, fa amma zabadu fayadhhabu bifa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap hidup. Dari satu faktor ini saja sudah meragamkan faktor-faktor yang lain sekaligus menguatkan kesabaran dan ketabahan tersebut. Yang kedua adalah sosok kepemimpinan yang bisa menyatukan hati manusia. Nabi SAW adalah seorang pemimpin dan komandan tertinggi bagi umat Islam, bahkan bagi semua manusia. Beliau memiliki perawakan badan yang bagus, jiwa yang sempurna, akhlak yang mulia, ciri-ciri yang menawan, sifat-sifat yang terhormat, yang mampu menawan hati dan membuat hati manusia tunduk kepada beliau. Perawakan dan penampilan beliau itu benar-benar sempurna, tak seorang pun yang menyamainya. Ditambah dengan lagi kemuliaan, kecerdasan, kebaikan, keutamaan, amanah, kejujuran, dan segala hal yang baik ada pada diri beliau. Musuh pun mengakui hal ini, terlebih lagi rekan-rekan dan orang-orang yang mencintai beliau. Tidak ada satupun yang ditanyakan seseorang kecuali pasti mengakui kebenaran beliau. Suatu kali ada 3 orang Quraisy, Abu Jahal, Abu Sufyan dan Abu Akhnas bin Syarif, yang secara sembunyi-sembunyi mencuri mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibaca Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga yang satu tidak tahu apa yang dilakukan 2 teman lainnya. Tetapi kemudian perbuatan mereka itu terbongkar. Salah seorang di antara mereka pun bertanya kepada Abu Jahal, apa pendapatmu tentang apa yang engkau dengar dari Muhammad? Apa yang ku dengar, kami dari Abdi Manaf saling bersaing untuk merebut simpati. Mereka memberi makan dan kami pun berbuat hal yang sama. Mereka membawa barang dan kami pun berbuat hal yang sama. Mereka memberi orang lain dan kami pun berbuat hal yang sama. Sehingga tatkala kami saling membagi hasil dari kami dagang dan kami tak ubahnya kuda-kuda yang digalikan, mereka berkata, kami mempunyai seorang nabi yang mendapat wahyu dari langit. Lalu kapan bisa kita menyadari hal ini? Demi Allah, kami sama sekali tidak akan beriman kepadanya dan tidak pula membenarkannya.
Demikian apa dapat kita dengarkan pada subuh hari ini, dan kesimpulannya adalah bagaimana Rasulullah SAW adalah sosok pemimpin yang mampu menyatukan hati umat manusia, bahkan dengan pemberian yang sama dari kaum kafir Quraisy waktu itu tidak bisa mengalahkan pemberian dari Rasulullah SAW. Marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.